tools dari tadi yang kita sampaikan. Ya. Untuk external marketing bisa advertising, sales promotion, PR, direct marketing. Untuk tadi internal, ya ini sekarang startup sudah mulai virtual organization. Bapak Ibu sekalian, fenomena terbaru di Jakarta itu bisnis penyewaan kantor, gedung-gedung kantor, Tamrin Sudirman itu sudah mulai pada berkurang peminatnya. Kenapa? Karena selain memang faktor eksternal natural ada COVID, ya, dan memang sekarang startup, perusahaan-perusahaan anak muda itu memang sudah mereka bergerak dengan virtual organization. Dan ke depan pun begitu. Nah, kampus juga, Bapak Ibu sekalian, sering bertanya, apakah daring ini Pak sementara? Kalau saya sih memprediksinya nggak sementara. Kemungkinan ke depan bisa saja terjadi hanya e-learning, ya, tapi blended learning. Sekarang ini sudah terbelah Bapak Ibu dua. Ya. Silakan saja dikembalikan, ditanyakan ke Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu yang hadir ini, siapa yang nyaman daring, siapa yang nyaman luring? Kalau mahasiswa MM saya, itu begitu kita cek, ada yang kuliah dari Manado, ada yang kuliah dari Papua, ada yang kuliah dari Medan. Jadi dengan daring, mereka bisa kuliah dan sambil bekerja di tempat. Dan bahkan sekarang, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah ada lulusan-lulusan MBA dari luar negeri, dari produk daring ini. Bayangkan, kalau mau ke Harvard, ambil MBA, sekarang kurang lebih sekitar 5 miliar. Ambil PhD apalagi. Tapi dengan mereka daring, yang dulunya istilahnya kuliah jarak jauh, maka sekarang ini tidak ada lagi larangan distance learning. Nah, inilah teknologi. Kita ingat banget dahulu, ya, pertama kali bisa daring, ya, itu udah keren, pakai teknologi Skype. Ya. Itu kalau yang melihat terpesona dengan Skype. Sekarang ini daring, Zoom, Bapak Ibu ya. Jadi ini jangan lupa, kalau Bapak Ibu pengelola jasa, bahwa ini adalah model dari jasa. Manajemen tidak care dengan karyawan, tidak care dengan teknologi, maka layanan akan jelek. Nah, ini inspirability. Ini interaktif marketing tidak terpisah. Konsumsi dan delivery jasa itu berbarengan. Nah, ini yang kita kenal dengan service quality. Ya, jadi service quality yang tadi berbasis semua harus dengan IT. Ya. Jadi reliability, ini ability to perform service accurately and accurately. Ya. Jadi secara akurat, reliability, responsiveness, lebih gampang enaknya Bapak Ibu menghafalnya dengan istilah TERA. Bukan Terajana ya. Terajana itu dulu mungkin lagu saya dengan Prof. Widodo, itu lagu Terajana. Oke. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sekarang proses pemasaran itu lebih murah, lebih cepat, seperti yang video tadi sampaikan, lebih efektif, dan penetrasinya lebih dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengilustrasikan setelah COVID 2 tahun ini. Konsumen itu dulu ibaratkan kalau di kolam, di sungai, itu adalah ikan. Yang Bapak Ibu bisa pancing, muncul di permukaan. Dengan konvensional marketing communication, Bapak Ibu bisa menangkap. Tapi sekarang setelah COVID, maka belut. Kalau Bapak Ibu kenal belut itu nggak pernah tampil di permukaan. Dia selalu masuk dalam lumpur. Nah, untuk mancingnya nggak bisa dengan alat pancing biasa. Nggak bisa dipancing di permukaan. Karena belutnya jarang keluar. Nah, dengan digital marketing communication inilah bisa dipenetrasi. Kenapa? Karena kalau seandainya promosi biasa, pasang billboard, konsumen nggak keluar, berarti nggak clear. Tapi ini
digital marketing communication ini, social media dan berbagai toolsnya ini bisa sampai masuk ke tangan konsumen. Apa tangannya? Handphone. Website sekarang itu sudah hanya basic, sudah tidak lagi hal yang spesial. Website itu sudah nothing special. Yang spesial sekarang adalah perusahaan Bapak Ibu harus mulai bergerak berbasis pada aplikasi. Misalnya Mobile Mandiri, basis aplikasi, BNI, BCA, Traveloka, Tokopedia, kemudian Shopee, itu basis aplikasi. Nah, kampus pun Bapak Ibu, kebanyakan adalah dosen disibukkan dengan mengisi berbagai aplikasi yang tidak terintegrasi. Padahal zamannya sudah RI 4.0. Nah, manakala dosen-dosen harus mengisi entertainment, ada web design, ada search engine optimization, ada video production, ya, email marketing, social media, ya, WhatsApp, branding, ya, content marketing, ya. Nah, ini sekarang itu ya amatir ampun, ya, upload, ya, konten, ya. Sekarang ada profesi baru, content creator. Nah, ini di dunia digital sekarang. Nah, semua ini Bapak Ibu dilihat dari efisiensinya, mempermudah interaksi dengan pelanggan, dan saya menyarankan, mudah-mudahan sudah buka, Universitas Sultan Agung, Prodi Bisnis Digital. Beberapa kampus yang sudah saya terima Bapak Ibu, ini Prof. Widodo masukkan, itu bisnis digital itu, UNJ itu sekarang baru buka tahun pertama, dia udah bisa melejit ngejar. Jadi dulu top skornya UNJ itu misalnya manajemen, akuntansi, kemudian misalnya apa, komunikasi atau psikologi. Baru tahun pertama Pak, masuk tahun kedua, itu bisnis digitalnya udah nyodok mendekati manajemen. Karena manajemen itu akuntansi Pak udah 15 tahun usia. Nah, saya rasa dosennya hanya mix dua Pak, Prof. Widodo. Dosennya MCom, Magister Komputer, dengan dosen yang Magister Manajemen. Nah, itu mix-nya. Unpad juga pernah saya kritasi begitu fenomenanya. Termasuk juga bayangkan UPI, kampus Tasikmalaya. Bisa ramai. Karena emang lagi in-nya. Ya. Jadi beberapa prodi misalnya pemasaran, nah bayangan mereka pemasaran jadi sales, begitu diganti jadi nama digital marketing, wah itu ramai. Ya. Karena bayangan dia keren. Ya. Main-main handphone, jual-jualan online. Ya. Kalau zaman kita dulu dengan Prof. Widodo, ya jualannya ya MW. Ya. MW, kemudian CNI, ya itu harus ninggalin kuliah, ya. Pilih mau DO atau mau jualan. Kalau sekarang kan enggak, kuliah masuk dulu. Ya. Berdua temen, lu nggak kuliah kan, udah lu jaga nih kalau ada order ya, di marketplace kita. Oke. Nah, kemudian ada jenis digital marketing ya tadi yang sampaikan, website ini udah umum lazim. Search engine marketing ya saya udah sampaikan PowerPoint-nya. Silakan tuh ada 60 PowerPoint, silakan dipelajari. Ya. Dulu istilah saya kuliah S1 Bapak Ibu, ada istilahnya guru silat dan guru karate, Prof. Widodo. Kalau guru karate itu katanya kalau dosen diminta slide-nya, diminta tanya bukunya, dia nyimpan. Karena dianggap nanti muridnya lebih pintar. Nah, jadi istilahnya ada job dulu dosen saya juga, kalau guru karate, sengaja simpan nih, 100 jurus, kasih ke murid 70, gurunya masih ada sisa 30. Jadi kalau istilahnya ada pengkhianatan muridnya, maka guru karate nggak pernah. Kalau di sinetron kan sering, Pak Widodo, ya, Ibu sekalian, kan guru silat yang sering cerita, ya, sering dihianati muridnya mati. Kenapa? Semua ilmunya diturunin. Jadi saya semua slide yang saya punya, saya kasih. Ya, silakan, ada 60 slide. Tidak ada yang saya rahasiakan Bapak Ibu. Bahkan tidak saya PPT-kan. Silakan, itu jadi milik umat. Ya, kalau ada 1-2 slide, Bapak Ibu mau presentasi, saya perlu ini ya, silakan saja dipakai. Oke,
semakin berbagi, ilmu itu biasanya semakin kita kuasai. Nah, kemudian search engine optimization, nah ini sering Bapak Ibu, ya gimana nih caranya nih ya, supaya diketik. Nah, dulu saya ngelola awal dari membesarkan, nah, kita main ini. Awalnya Kompas, ya. Kompas. Ya. Nah, ternyata Kompas sudah tidak lagi, mereka berdasarkan pencarian di Google. Udah, kita mainnya di sini. Begitu ketik MMUINJ, gimana caranya muncul di halaman pertama. Kenapa Bapak Ibu? Perilaku konsumen di digital ini, mereka nggak mau. Ya, kalau mereka search, mereka nggak akan lihat tuh halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke belakang. Mereka umumnya lihat di depan, apa yang dilihat itulah yang mereka coba interaksi. Kemudian ada online advertising, ya, ini juga sering kita lakoni. Ya. Kemudian email marketing, kemudian video marketing. Nah, inilah produk-produk yang dihasilkan dari RI 4.0. Pertanyaannya, kapan produk ini bisa dinilai memenuhi kriteria 5.0 kalau produk ini berguna bagi peningkatan quality of life. Kalau laptop ternyata dipakai tadi oleh Indra Kents, oleh Doni Salmanan, banyak yang rugi tertipu, maka laptop yang digunakan, aplikasi semuanya masih berbasis 4.0. Karena 4.0 tidak memilah mana positif negatif. Karena dia belum bicara pada quality of life. Karena baru bicaranya adalah, wah, semuanya bahas Internet of Things dari revolusi industri 3.0 di dunia internetisasi, kemudian artificial intelligence, ya, bisa pesan dengan aplikasi, kemudian terakhir adalah big data. Mau cari searching apa saja big data. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu buka, di YouTube apa, itu nanti selanjutnya akan muncul yang Bapak Ibu sering buka. Disitulah artificial intelligence. Nah, mungkin mohon maaf kalau suara saya agak kurang jelas, karena ini Jogja lagi hujan. Mohon maaf, Prof. Widodo, saya lagi di Jogja. Lamemba, Bro. Hah? Lamemba? Enggak. Iya. Lagi damping ini si Sulung, putri saya dari Hukum UI, mau lanjut ke MH UGM, jadi biar dimotivasi kan. Sukses, Bro. Ya, mohon doanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, ini kita lanjutkan. Nah, ini ya, apa dampaknya bagi bisnis? Ini adalah segala bentuk aktivitas ekonomi bisnis yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Termasuk di dalamnya segala aktivitas transaksi jual beli, marketing, keuangan. Nah, ini kita kenal financial technology. Yang banyak kasus. Ada yang positif di bawah lisensi OJK, ada yang tidak. Kita lihat sampai ada yang buruh, guru, ditagih hutang yang begitu membludak, ada yang bunuh diri. Ya, ini negatifnya dari financial technology. Nah, suara saya bisa jelas terdengar, Prof. Widodo? Jelas, Prof. Jelas. Jelas ya? Ya. Ya, ini kelihatan hujannya lumayan nih. Semarang terang, Prof. Gimana, Prof. Widodo? Semarang terang ini. Oh iya, tiap cerah. hari ini Bogor hujan. Jogja hujan. Iya. Oke, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat. Ya. Nah, gimana wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini? Jadi saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Dulu pengalaman saya, Nun Sewu, pengen tahu nih gimana MBA di Leeds. Saya harus kirim lewat pos. Bayangkan berapa biaya dahulu. Sekarang enggak. Sekarang kita bisa dengan membuka website atau buka aplikasi mereka bisa interaksi. Nah, inilah contohnya sharing ekonomi. Nah, ini kemudian education. Tadi saya katakan sudah banyak ngambil MBA di luar negeri, punya ijazah dengan daring. Mungkin mereka hanya sekali dua kali saja harus wajib saya. Kemudian e-governance. Nih, kalau Pemprov DKI itu adalah seperti proses lelang e-lelang, ya, e-procurement. Ya. Nah, ini semuanya i. Ya. Kemudian marketplace, ya. Tokopedia, ya. Kemudian online, ya. Ini dokter, ya.
walaupun mereka bisa konsul, tapi begitu Bapak Ibu perlu tindakan lebih lanjut, ini tadi saya katakan, karena high contact-nya lebih tinggi, maka equipment base-nya yang lebih dibutuhkan. Kemudian ini ada smart manufacturing, smart city, bahkan ada smart application. Nah, ini fakta empiris transformasi Indonesia, tadi saya katakan. Dulu Glodok, Bapak Ibu sekalian, Glodok di Jakarta, oh itu favorit untuk belanja. Sekarang kalau Bapak Ibu mau beli rukonya, kiosnya, itu belilah sekarang. Tapi nggak tahu nanti Bapak Ibu jualan gimana. Mungkin untuk kegunaan lain terserah. Kemudian Bapak Ibu amati, saya mengamati fenomena penjual kios di mall sekarang. Mereka temannya sehari-hari selain melayani Bapak Ibu yang datang secara luring, mereka temannya adalah lakban. Kenapa? Karena ya, mereka harus ngecek, mereka ngemas. Jadi mereka menggunakan dua layanan, online, offline. Mirip seperti kampus. Kadang-kadang sekolah atau kampus bisa luring, kadang-kadang sekolah bisa daring. Nah, inilah kondisi bisnis juga. Kemudian taksi ini saya bilang Bluebird. Bluebird dahulu, Sewu Bapak Ibu, saya orang daerah, istilahnya saya orang ngedeso, dari Sumatera. Kalau saya ke Jakarta dulu pertama kali dipesankan, kalau ke Jakarta taksi hanya dua yang bisa dipercaya. Bluebird sama presiden taksi yang putih. Selebihnya nanti kamu bisa dibawa muter ke Jakarta. Karena dulu saya kan masih sangat awam dengan Jakarta. Bayangannya kalau suatu ke Jakarta itu hal yang menakutkan. Nggak tahu jalan, ya diputar-putar. Nah, dua inilah dulu yang menjadi ikon di semua daerah itu bahwa hanya pakai Bluebird atau presiden taksi. Karena itu yang bisa jaga trust. Nah, sekarang Bapak Ibu, ternyata mungkin di situ manajemen Bluebird tidak mengapresiasi atau tidak mengadopsi bahwa mungkin dia lupa belajar lingkungan bisnis. Jadi dalam bisnis plan ada 4 step. Environmental analysis, business formulation, business implementation, dan terakhir adalah evolution control. Dia nggak tahu bahwa teknologi itu adalah eksternal makro. Eksternal makro itu peran manajer hanya sifatnya antisipasi. Kenapa? Karena dia uncontrollable. Hari hujan, siapa yang bisa nahan hujan? Kasus Mandalika, nurunkan pawang, ternyata hujannya makin deras. Nah, itulah eksternal makro. Jadi kalau kita analisis lingkungan bisnis, ada eksternal, internal. Eksternal akan menghasilkan EVAS, external factor analysis. Bicaranya adalah opportunity threats. Komponennya adalah political, legal, ekonomi, demografi, social, cultural, natural, technology. COVID, siapa yang bisa nahan COVID? Garuda saja sampai nyungsep kena COVID. Kenapa? Orang nggak pada terbang. Nah, 2 tahun ini Bapak Ibu banyak yang berjatuhan. Kenapa? Karena eksternal makro tadi. Teknologi, berapa banyak perusahaan yang tidak mengakomodir teknologi, seperti sekarang kampus, Bapak Ibu sekalian, Prof. Widodo, banyak kampus sekolah sekarang yang tutup, yang tidak bisa menyiapkan kuliah daring. Karena tidak semua kampus-kampus kecil, sekolah-sekolah itu sanggup untuk menyiapkan infrastruktur teknologi bagi support perkuliahan daring. Nah, inilah proses transformasi di Indonesia. Nah, apa penyebabnya? Penyebab tadi dibilang Internet of Things. Inilah growth dari internet per region. Kita lihat beberapa wilayah Asia cukup tinggi. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan demografi. Jadi eksternal makro, political, legal, ekonomi, demografi, social, cultural, natural, teknologi. Nah, ini ada aspek demografinya, sehingga penyerapan kebutuhan internet itu semakin tinggi. Indonesia itu adalah pasar yang sangat potensial dari hal demografi. Kurang lebih nggak salah 240 juta, komparasi dengan Malaysia 24 juta. Ini sangat berbeda. Brunei itu sekitar kurang lebih 1 juta. Tapi kenapa dibilang secara demografi tidak menarik? Karena pilihan tidak banyak. Jadi kalau demografinya tidak banyak, maka konsumennya tidak sangat artinya secara size tidak banyak. Nah, ini sangat penting bagi seorang marketer melihat demografi. Berapa potensi pasar di sana?
selain dari ekonomi. Ekonomi bicara purchasing power, political legal, jadi kalau investor biasanya political legal bicaranya adalah kepastian investasi. Sekarang nggak ada yang mau masuk invest di Ukraina. Kenapa? Karena political legalnya lagi chaos. Nggak ada yang mau invest. Biasa investor setahun sebelum pemilu juga mereka menahan diri. Mereka stability. Mereka tidak akan pakai strategi growth dari strategic management. Mereka pakai stability, wait and see. Begitu general election sukses, maka mereka baru untuk bergerak kembali growth. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya. Jadi faktor pendorong yang semua-semuanya tadi adalah internet. Saya, Sewu, Bapak Ibu, saya kepikiran satu. Bagaimana kalau seandainya kena faktor mungkin bisa saja badai matahari atau apa. Semua satelit yang dimiliki negara itu chaos. Maka RI 4.0 itu selesai semua. Karena ketergantungan internetnya tinggi sekali. Contoh, saya beserta teman ya, nyambil-nyambil saja ya, untuk ada pengalaman digital. Kita ada namanya marketplace Tokopedia, ada namanya Bapak Ibu silakan dicek, IPB Mart. Itu kita menjual bibit-bibit. Nah, itu Bapak Ibu, waktu dahulu yang demo 212, itu kan ada sinyal itu diacak. Wah, itu berat bagi kita. Bagi kita sulit untuk berjualan pada saat sinyal nggak ada. Karena petani-petani di daerah itu basisnya ada sinyal. Oke, ini adalah data melansir dari Ernst & Young Desember 2020. Peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia mampu mencapai angka 40% per tahunnya. Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai itu kurang lebih 93, juta orang, kurang lebih 100 juta. Nah, yang 7 juta diantaranya adalah pengguna smartphone. Ini potensial sekali. Kemudian ini adalah most used social media. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dunia broadcasting sudah mulai goyah, karena orang sudah jarang nonton TV. Apalagi anak-anak milenial, anak-anak kita itu buka TV udah jarang. Ke depan besok broadcast, itu bisa saja hanya tinggal kenangan. Kenapa? Karena biaya promosi pun tidak lagi terfokus kepada broadcasting ke dunia televisi, tapi mereka sudah beralih kepada instrumen-instrumen sosial media. Misalnya, dunia artis sekarang terancam, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada YouTuber. Raffi Ahmad itu sudah nggak fokus di artisnya, tapi dia membawa brand artisnya itu menjadi YouTuber. Kemudian lagi ada beberapa, ya, misalnya Baim Wong, dengan branded dia, lebih mudah dia menjadi YouTuber. Kemudian nih WhatsApp ini lebih sosial media, ya, walaupun digunakan juga untuk bisnis ya, Facebook, IG, Instagram, ya, Twitter, dan sebagainya. Ya. Nah, TikTok ini sekarang meningkat. Ternyata TikTok itu sekarang nggak hanya goyang-goyang. TikTok itu sekarang kalau Bapak Ibu cek, sudah mulai ada yang dakwah, sudah ada yang mulai jualan. Jualan sate Padang itu lewat TikTok. Jadi, provider, penjual, itu bisa melihat media mana yang tadi saya bilang, belutnya sembunyi, media mana yang sering dibuka konsumen tadi sebagai belut. Oh, TikTok, udah pakai TikTok. Nah, ini sosial media saat ini. Kemudian ini contoh industri 4.0 Indonesia yang lebih tren. Ya. Ini adalah beberapa pengamatan di marketplace. Ya. Industri makanan, minuman, dan farmasi. Industri tekstil, pakaian. Bapak Ibu jangan salah, di era COVID, beberapa industri itu ada yang down, jatuh, tapi banyak juga yang makanan, minuman, dan farmasi itu meningkat. Kita lihat di apotek, ya, itu kebutuhan vitamin C putus stok. Itu di marketplace, stok tersedia. Nah, ini contohnya. Ya. Kemudian elektronik, jasa. Jasa ini paling banyak. Nah, ini adalah non-cash transaction. Ya.
ini tertinggi ya, untuk di daerah masyarakat ekonomi Asia, ya, Latin Amerika, Europe, ya, pertumbuhannya ya, ini prediksi, jadi F2 forecast ya, sampai dengan 2023. Kemudian ini adalah e-commerce yang sering digunakan untuk saat ini, proses transaksi. Dream saya sebenarnya, mungkin Bapak Ibu kalau S3 yang memang bidangnya mungkin moneter, saya rasa bisa buat kajian. Bagaimana kalau seandainya rupiah atau uang yang kita selama ini ada, itu ditransformasi menjadi e-money semua. Termasuk makan pecel lele pun harus bayar nggak lagi pakai duit. Nah, itu coba dihitung. Berapa biaya pencetakan uang, proses transformasi delivery uang, dengan semuanya pada berbentuk e-money. E-money bukan e-money mandiri yang e-tol ya. Jadi e-money yang semua sifatnya pembayaran non-tunai. Jadi ke depan saya punya dream gimana caranya kita nggak pegang lagi uang. Kadang kita risih, era COVID sekarang. Ada kembalian 6.000 tapi lecek semua diterima. Lecek, was-was, ya. Cari hand sanitizer nggak ketemu, ya. Nggak diterima ini kembalian. Ya. Nah, saya kebayang, wah enak banget nih. Celile, ya udah minimal setidaknya dengan ya, debit card lah. Kalau enggak, ya, beberapa tempat sudah ada. Ya. Kalau kita belanja roti kemudian apalagi beberapa minuman, ya itu sudah bisa pakai QR scan, kemudian bisa pakai Shopee, bisa pakai GoFood, ya istilahnya bisa pakai e-money mereka. Ya. Nah, kemudian ada internet banking, ya, kemudian mobile payment, nih, digital wallet, ya, QR code, ya, kemudian ada retailer. Ya. Nah, ini adalah alasan ya, kenapa konsumen membeli ulang dengan menggunakan e-wallet, artinya dompet money non tunai. Mudah, is convenience and speed, pay anytime, anywhere, security of transaction. Ya. Jadi dengan e-money ini Bapak Ibu kasihan ya, yang copet-copet sudah nggak bisa nyopet. Biasanya berganti mereka lebih kepada canggih. Canggih apa? Pembobolan akun. Ini jadi copetnya alih profesi. Security of transaction, discount and rewards. Nah, lihat sekarang fenomena OVO ditinggalkan karena berat, ya, membakar uang promosinya. Sekarang sudah tidak lagi memberikan koin, tapi hanya memberikan poinnya adalah hanya untuk permainan. Untuk segmen milenial nggak ada masalah. Tapi bagi tanah semua sekarang beralih ke Shopee. Kenapa? Karena Shopee masih memberikan. Jadi Bapak Ibu ada dapat poin 15.000 maka bisa tukar 15.000. Ini bagi pelanggan ya lumayan, ada diskon and reward. Kemudian availability of multiple option to pay. Kemudian easy to track. Dan terakhir adalah facility to connect to other application. Misalnya ya bisa belanja Traveloka ya bisa bayar dengan misalnya debit, tidak perlu lagi sibuk ke bank KTM, ke bank itu ngirim transfer, KTM itu harus butuh waktu. Nah, ini adalah transaksi fintech Indonesia, financial technology, tentunya yang di bawah OJK. Ya. Di luar OJK itu saya rasa banyak sekali. Dan negatifnya sangat banyak. Korban-korban banyak berjatuhan. Kemudian ini adalah value of monetary transaction, peningkatan adopsi pembayaran digital di Indonesia. Jadi mengalami peningkatan, ya kan? Apalagi ini data analisis prediction-nya adalah 2021 pada saat mulai COVID itu mulai mengalami peningkatan saat ini. Nah, paling tinggi itulah 2018. Nah, inilah beberapa e-wallet terbesar di Indonesia. Ada Gojek dengan GoFood-nya. Kemudian ada OVO. OVO ini sekarang sudah jatuh.
kemudian Link ini ya, terus berjuang, ya, dan sekarang di sini survei ini kelihatannya Shopee belum menjadi pilihan saat itu. Shopee itu mulai meningkat dari 2021 sampai saat ini. Nah, Indomaret pun sudah ada Isaku ya, atau MyPoint, Poinku. Ya. Nah, ini adalah 5 aplikasi web teratas Indonesia ya, berdasarkan Asian Banker 2021. Ya. Tapi OVO ini mengalami penurunan ya, pada saat di 2021. Ya. Kemudian inilah penyebab generasi Z beralih layanan ke e-wallet lain. Hasil survei, pertama dia ada e-wallet, misalnya OVO, ya. Ternyata poorly design mobile feature, ya. Desainnya kaku, tidak menarik, ya. Maka konsumennya akan beralih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, churn atau beralihnya customer churn atau customer switching, ya, itu di dunia digital itu sangat cepat, sangat tinggi. Kenapa? Cost-nya rendah. Bapak Ibu misalnya anggaplah nih, ada yang S3 di Trisakti Jakarta. Dia kemudian beralihnya, ya, customer churn atau switching-nya itu cost-nya tinggi. Dia mau pindah nyebrang ke Tarumanegara, nggak semudah itu. Kenapa? Karena biaya kuliah yang sudah dibayarkan, biaya registrasi awal itu tidak akan pernah endorsable, tidak pernah akan dipindahkan transfer ke Tarumanegara. Beda kasus kita kalau misalnya PhD di luar negeri, atau MBA, atau Magister Science, itu endorsable. Kita boleh ngambil mata kuliah antar kampus. Nah, ini contoh dari kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kemudian poor feature, responsiveness on social media. Nah, lihat sekarang yang saya katakan tadi, dream saya mudah-mudahan ke depan Unisula pun juga bisa mendesain one stop application. Anggap sajalah misalnya digital Unisula. Nah, semuanya ada di situ. Seperti Shopee, mau bayar listrik, mau apa lagi, mau belanja apa, belanja nggak ada uang, dia danain dengan pay later. Nah, ini dari kemajuan dari aplikasi. Kemudian customer service only by phone or in store. Jadi konsumen itu paling nggak mau kalau ada klaim-klaim apa-apa, silakan hubungi nomor ini. Ya repot hubunginya. Dia pengen dia buka aplikasi, ketemu di aplikasi, maka dia komplain pun di aplikasi. Nah, itu sekarang beberapa aplikasi top-top sekarang ya, itu sudah memenuhi ini karena dia tahu data ini kalau enggak mereka customer churn-nya tinggi, switching cost-nya rendah. Jadi beralihnya gampang, cost-nya rendah, udah orang akan beralih. Nah, sedikit Bapak Ibu, ini peran di dunia banking ya digital. Pertama, perbankan dapat melakukan interlink ya, dengan financial technology untuk mendorong digitalisasi ekonomi bisnis. Nah, itu yang tadi saya bilang mobile mandiri, mobile BCA, mobile BNI, dan mobile lainnya. Digitalisasi keuangan ini akan mempermudah bank dalam menganalisis data nasabah. Iya. Ini ada big data di mobile tadi. Nggak bisa kita pakai mobile mandiri kalau tanpa kita mengisi data mereka. Kemudian mereka bisa pelajari gimana pola transaksi Bapak Ibu. Kemudian melalui digitalisasi ini, Bank Indonesia dapat memotret semua sistem pembayaran. Inilah artificial intelligence. Sekaligus melakukan analisis dan memberikan data tersebut ke industri sebagai bahan credit scoring. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini bermanfaat bagi industri, dari output 4.0 menjadi outcome positif, seperti ini, ya. Jangan sampai terjadi penipuan, pembobolan bank, akan pengaruh ekonomi, maka dia sudah masuk pada kriteria peningkatan quality of life. 5.0. Kemudian potensi untuk melakukan digitalisasi keuangan juga terbuka lebar karena besarnya penetrasi internet di Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita kirim brosur cetak, kirim untuk pasar Papua, pasar Sulawesi Selatan dari Semarang, berapa biayanya? Potensi sudah sana terima, dibaca sebentar, dibuang. Itu kita kadang sangat sedih. Kalau sebagai pemasar sudah cetak mahal-mahal, misal kita developer, ya, begitu dilihat, kemudian kita pulang di tong sampah, semua brosur kita ada di situ. Nah, berarti ini tidak efektif.
Nah, ini dengan cara ini ya, mereka penetrasinya tadi saya katakan ikannya sudah menjadi belut, belutnya masuk ke dalam lumpur, maka dengan digital marketing communication ya, belut yang masuk lumpur tadi konsumen kita itu bisa ditembus. Nah, ini selain itu Indonesia juga memiliki 63 juta UMKM dengan sebanyak 91%, diantaranya masih unbankable, ya, sehingga dapat menjadi modal utama menuju digitalisasi. Beberapa program pengabdian kami di tim HSBC bersama dengan Putra Sampurna University, memang beberapa workshop kita, Bapak Ibu, UMKM-nya ngeluh, penjualan saya jatuh, Pak. Sekali kita cek, Ibu udah masuk marketplace nggak? Enggak, Pak. Hanya sebagai pakai WhatsApp. Nah, saya bilang WhatsApp itu sangat terbatas. IG pun itu media umum. Di sana ada orang mau tampil di sana. Saya bilang cobalah yang fokus marketplace. Sekarang Bapak Ibu, warung-warung pun itu sudah menempelkan barcode-nya Shopee, barcode-nya GoFood. Itu order mereka saya amati. Saya tinggal di Bogor. Saya sering ngamati ngapa itu pecel lele ramai sekali. Ramai ngantri adalah ya para drivernya Shopee Food sama si Gojek order. Kenapa? Karena sudah bisa melayani pemesanan online. Ini contohnya peran perbankan. Kemudian ada beberapa ini ya kita skip, nanti bisa dibaca. Kemudian ini adalah CBL, case based learning, contoh HSBC. HSBC memperkenalkan pengembangan pada platform digital account receivable tools yang terintegrasi dengan payment aggregator. Nah, ini contohnya. Jadi saya katakan one stop application digital campus, nah, itu bisa berharap menjadi one stop application. Memudahkan mahasiswa, memudahkan juga dosen, memudahkan karyawan, dan Bapak Ibu sekalian jangan lupa membantu kampus dalam hal akreditasi. Kenapa? Karena dosennya rajin upload data mereka. Begitu akreditasi, kampus nggak perlu mintain dokumen. Kenapa? Dokumennya semua basis soft file semua di aplikasi dia. Jadi ibaratnya kita butuh data dosen, butuh data karyawan atau mahasiswa, ya, tapi kita kasih mereka, istilahnya kita kasih mereka mainan, aplikasi, kita bilang ke dosennya, Pak, ini aplikasi untuk Bapak pengajuan pangkat ya, Pak ya, silakan diupload. Semua SK-SK kita semuanya soft, kita paperless, sudah tidak pakai lagi print out. Nah, mereka upload. Upload itu terisi sendiri, Pak. Seperti sister. Cuma yang problemnya adalah sekarang ini sister upload, siakat ngupload lagi, kemudian nanti misalnya ada aplikasi Remon, ngisi lagi kembali. Nah, itu yang problemnya. Aplikasi penelitian pengabdian juga ngisi sendiri secara manual. Jadi saya katakan, waktu akreditasi lalu beberapa kampus, saya udah digital, Pak. Betul udah digital. Coba buka. Oh, ini saya bilang memang udah digital nih, Bapak Ibu. Digital tapi masih rasa manual. Gimana caranya? Ya Pak, masing-masing aplikasi mereka mengulang untuk mengupload. Nah, ini mudah-mudahan Unisula bisa ke depan mendesain one stop application. Tadi bisa saja Unisula global atau Unisula digital, ya silakan. Nah, ini CBL-nya BCA, ya. Telah mempercepat layanan penetrasi layanan digital BCA, ya. Komposisi jumlah transaksi dengan mobile internet banking mencapai 81,1%, ya, dari transaksi total pada semester 1 2020. Nah, ini adalah CBL-nya. Ya. Di komposisi nilai transaksi di internet banking jauh lebih besar daripada mobile banking. Karena limit transaksi yang bisa lebih dari 100 juta. Lagi libur nih, di Raja Ampat, maka kita bisa bertransaksi. Dahulu kita harus kerepotan mencari di mana ATM, di mana kantor cabang bank. Sehingga transaksi bisnis terpaksa batal, ya, karena tidak ada media transaksi yang membantu. Kemudian ini adalah Bank Mandiri, digital habit, yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Jadi mereka menggunakan mobile mandirinya. Ada 8 juta transaksi keuangan dengan hampir 9% komposisinya dilakukan melalui digital. Kemudian ini adalah Netflix. Saya rasa di rumah-rumah familiar nih dengan Netflix. Mereka merupakan perusahaan layanan streaming film yang berasal dari Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1997. Awalnya Netflix merupakan perusahaan yang menyewakan film dalam bentuk DVD dengan durasi sewa tertentu.
Melihat pesatnya perkembangan internet di negara Amerika pada tahun 2007, Netflix memulai layanan digital pertamanya. Netflix melakukan banyak proses bisa mencapai kesuksesan sekarang ini. Ya. Jadi melakukan strategi digital marketing dengan menayangkan iklan-iklan pada mesin pencari internet, ya, internet searching, ya, bahkan melakukan kolaborasi dengan perusahaan produksi film. Nah ini tadi CBL-nya. Ya. Nah ini yang tadi saya bilang Bluebird. Bluebird saya bilang mereka merespon dengan pendekatan reaktif, harusnya dengan proaktif. Begitu dia mendengar, oh ini sudah masuk dunia layanan konvensional kepada digital, harusnya dia cepat merespon. Ternyata yang dilakukan adalah melakukan perlawanan saat itu. Di Jakarta banyak kasus konflik antara supir Bluebird waktu itu dengan supir-supir yang Grab. Ya. Kemudian mereka berdemo supaya menghentikan aplikasi. Ini tadi saya katakan, ya, harusnya manajemen menyadari bahwa faktor eksternal makro itu uncontrollable. Tugas seorang manajer bukan untuk meng-cut, tapi dalam mengantisipasi. Kalau eksternal mikro, misalnya industri, itu memang negotiable. Kita bisa bernegosiasi. Misalnya, kasus strategic alliance bergabungnya Daihatsu dengan Toyota. Itu kan industri, levelnya eksternal mikro. Mereka bisa memutuskan mau co-brand, mau merger, mau akuisisi, silakan. Bogasari mau akuisisi, Indofood mau akuisisi Bogasari untuk menjamin suplai terigunya sehingga Indofood bisa menjadi leader dalam hal pasar Indomie. Ya, ini silakan saja, itu di level industri. Tapi begitu bicara eksternal makro, political, legal, economic, natural technology, social cultural, budaya Indonesia cenderung kepada overseas brand. Perlu proses untuk edukasi mereka. Nah, kasus misalnya California Free Chicken dari grup PSP. Dia kuliah MBA di California, dia lihat, oh ternyata perilaku konsumen orang Indonesia itu yakinnya dengan overseas brand. Jepang itu lebih yakin pada lokal brand. Maka orang Jepang kalau mencari merek laptop, mereka tidak akan cari di luar merek-merek Jepang, Fujitsu, Toshiba. Nah ini dulu masih ada hotel khusus Jepang di sekarang itu Pullman nggak salah di Sudirman. Dulu itu hotel Nikko namanya. Walaupun bukannya punya Jepang, tapi karena brandnya brand Jepang, itu semua orang Jepang ke sana. Itulah culture. Artinya dengan eksternal makro tadi, tugas kita adalah mengantisipasi karena dia uncontrollable. Nah, ini adalah Bluebird tadi, meluncurkan taksi dengan mobil listrik Tesla. Saya memantau kondisi saat ini kelihatannya karena COVID, kelihatannya belum terwujud. Secara agresif ini sebagai respon mereka terhadap mobil-mobil berbasis aplikasi. Bluebird mengikuti aplikasi, tapi sayangnya tadi saya bilang, begitu Anda tidak jadi pionir, maka Anda tidak akan menjadi generic brand. Aqua mendahului, maka orang menyebutnya beli air pakai Aqua. Semua air Aqua, tapi dikasih merek lain juga terima. Itulah dibilang generic brand. Nah, ini adalah Tokopedia. Saya rasa kita mengenal sekarang. Salah satunya bersaing ketat dengan Shopee. Nah, ini mereka rutin email marketing, ya B2B, B2C. Kemudian ini adalah Nike, transformasi mereka cukup bagus setelah Nike masuk ke digital channel distribution Amazon. Kemudian ini adalah tadi yang Gojek. Nah ini adalah pemiliknya. Jadi ada dari Mas Nadiem bahwa siapapun bisa mencuri demo, tapi tak ada yang bisa mencuri keputusanmu. Nah ini Gojek Nadiem Makarim. Nah PTPN sekarang Genius, Bapak Ibu bisa melihat beberapa mall sekarang cukup agresif. Promosi mereka Genius ini mirip aplikasi seperti Mobile Mandiri, Mobile BCA, Mobile BNI. Ini mereka arahnya ke sana. Kemudian ini adalah Telkomsel. Mohon maaf, background-nya mudah-mudahan bisa terbaca. Ini bergeraknya adalah tidak lagi pada sibuk pulsa, tapi mereka ke pasar paket data.
Kenapa? Karena bergeraknya dulu kita SMS, sekarang SMS itu sudah ditinggalkan. Sekarang kita adalah bergeraknya kepada sosial media. Sosial media kebutuhannya adalah paket data. Kemudian dampak dari bisnis ekonomi dan bisnis digital ada globalisasi ekonomi, transaksi dan arus modal. Ya, dulu kita ingat belajar ekonomi internasional di S1 kalau yang dari ekonomi itu ada mata kuliah namanya ekonomi internasional. Oh, di situ ada proses perdagangan internasional, ada barrier, bisa kuota, bisa tarif, kuota atau tarif. Dengan globalisasi digital sekarang, teori itu udah usang. Kenapa? Karena nggak bisa dihalangi. Orang mau belanja di Alibaba, mau belanja di Amazon, ya tinggal pegang HP-nya. Dan problem ini cukup dirasakan di Direktorat Pajak. Ya. Waktu itu sempat juga loss income untuk pajak. Kenapa? Karena dunia marketplace ini bukan dunianya additional potential market atau additional real market, tapi adalah proses transformasi. Konvensional glodok berpindah pada marketplace. Bukannya glodok tetap jalan, marketplace jalan. Terjadi dua kali market, enggak. Orang dulunya belanja ke konvensional, datang ke toko, sekarang orang udah nggak mau datang ke toko. Nah, dulu bisa dipajakin, ini sekarang dunia maya. Dunia yang mengawang-awang, sehingga kehilangan target capaian pajak. Nah, untuk bisa mendapatkannya diperlukan regulasi. Kalau providernya dari Indonesia, marketplace-nya dari Indonesia tidak sulit. Tapi kalau seandainya transaksinya kita yang beli, tapi providernya atau marketplace-nya ada Alibaba, bukan entitasnya di wilayah hukum Indonesia, nah ini yang jadi problem. Kemudian globalisasi distribusi barang logistik, jadi menjadi global supply chains, dahulunya terproteksi, globalisasi informasi, ekspansi pasar dan konsumen, efisiensi biaya promosi, new business and career opportunities. Nah, kalau ininya positif, maka dia masuk pada tadi kualifikasi quality of life, RI 4.0. Yang jelas konsumen merasakan belanja lebih murah. Nah, maka dengan belanja lebih murah, maka kondisi itu menurut Perdana Menteri Jepang, harapan mereka adalah bisa meningkatkan quality of life. Kemudian ini juga dampak negatifnya, tadi decreasing tech income, tadi positifnya eliminasi konvensional bisnis dan karir, degradasi daya saing daerah dan negara, cybercrime. Nah, ini baru kasus heboh sekarang, bagaimana binary option sekarang, capital outflow. Oh iya, begitu kita belanja Alibaba, ya duit kita ke Alibaba. Kemudian globalisasi multinasional, kemudian corporation, short product life cycles. Nah, ini harusnya sangat landai. Kalau landai itu kan kita nyaman sebagai manajer hanya mikirin packaging dan promosi. Seperti misalnya elektronik, iPhone. Muncul iPhone 13, muncul lagi nanti seri selanjutnya, ya hanya berdurasi 6 bulan setelah itu hilang. Maka biaya risetnya sangat tinggi. Sehingga kita selalu berpikir. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu misalnya menjadi manajernya atau board of director-nya Frisian Flag yang menghasilkan yang dari produk-produk kebutuhan susu. Dari dulu juga ya hanya begitu bentuknya susu bubuk, hanya rasa yang berbeda. Hanya main instrumennya adalah promosi dan kemasan. Dan the dressing role of regulator, jadi susah menangkap mereka. Dan sekarang ini baru bayangkan sampai aset mereka 64 miliar. Bahkan terbaru ada juga yang trading ya dengan robotik, katanya asetnya sampai triliun. Nah, kemasannya trading, tapi prakteknya itu yang banyak merugikan. Nah, pihak cybercrime-nya Polri mulai
mulai membuka satu-satu. Kenapa? Untuk membuka ini ilmunya penyidik pun harus lebih canggih. Karena kalau enggak, gimana melakukan pembuktian? Bapak Ibu ingat dahulu kasus white collar crime. Jadi ada kasus orang mengcopy data. Dahulu belum ada ITE, masih gunakan KUHP konvensional, dilaporkan, ya, tidak bisa dibuktikan, vonis bebas. Kenapa? Dalam pidana pencurian itu adalah berpindahnya suatu barang. Sehingga begitu waktu pembuktian dicek, oh iya barangnya udah nggak ada. Barangnya sekarang di tangan Anda, maka Anda lah yang mencuri. Tapi dengan mengcopy, dia bilang, mana buktinya saya mencuri? Itu datanya masih ada. Nah, saat itu yang dikatakan kasus white collar crime. Jadi kasusnya para pengcopy data, dan waktu itu instrumen hukumnya belum ada. Maka divonis bebas. Kalau saat ini ya, sudah ada ITE. Kemudian ini adalah korban-korban dari RI 4.0, taksi konvensional yang tidak mau beralih, warung internet, warnet, iya, semua udah di HP semua internetnya. Toko aset digital konvensional, industri retail konvensional yang tidak mau pakai aplikasi, warung telekomunikasi, wartel, dunia artis konvensional yang saya bilang tadi, artis-artis pada stres, semua beralih jadi YouTuber, semuanya berupaya untuk tiap hari mendesain konten, upload konten, bisnis printing identitas. Karena sekarang kartu-kartu, kartu member itu kadang sudah nggak cetak sekarang. Kartu member itu ya misalnya farm retail market. Kalau saya di Bogor itu di Botani Square, saya tanya, mana Mbak kartunya? Itu Pak, kartunya digital Pak, tinggal klik saja di aplikasi Bapak, muncul kartunya. Kemudian broadcasting, ya. Televisi, kenapa? Sebagian besar biaya promosi larinya udah nggak ke TV lagi. Kenapa? Karena orang nggak nonton TV, ya. Atau penonton TV udah berkurang. Mereka buka TV, TV dipakai, tapi bukanya adalah YouTube, karena YouTube itu bisa berulang-ulang daripada mendengarkan TV hanya sekilas. Nah, ini broadcasting. Ya. Kemudian perbankan konvensional, ya. Rumah sakit konvensional, industri jasa pendidikan dasar menengah dan tinggi, kalau tidak mau bertransformasi menjadi digital university, minimal adalah blended learning. Kemudian semua model bisnis konvensional. Nah, bagaimana cara menghadapinya? RI 4.5.0. Satu adalah Monev Sustain Competitive Advantage. Kita harus rutin melakukan monitoring daya saing kita berkelanjutan. Apa komponennya? Human resource. Jadi qualified human resource. Apakah SDM kita memenuhi kualifikasi untuk RI 4.0? Oh, ternyata SDM kita usianya sudah pada 55. Semuanya pada gaptek. Ya, selesai. Kemudian apalagi physical, IT. Dulu hanya physical resource, kemewahan gedung, hotel sekarang gedungnya bagus, tapi tidak bisa dipesan melalui aplikasi, harus konvensional menelpon, maka occupation rate-nya akan jatuh. Kemudian organizational resource, ya, ini budaya-budaya, misalnya Pak, budaya organisasi konvensional sudah beralih kepada virtual organization. Tidak ada lagi kita ngantor, kita ketemu paling seminggu sekali, meeting di mana? Meeting sangat terbatas, siapa nama siapa saja. Maka ini akan efisiensi sekali. Implementasi digital policy, kemudian ukur kinerja korporasi dengan SROI. Bapak Ibu sekalian, silakan di searching di Google. Dulu kita menilai dampak lingkungan dengan pendekatan AMDAL, kemudian kita menilai ekonomi dengan ROI, kita menilai CSR itu dengan pendekatan social impact. Nah, SROI ini menggabungkan tiga impact ke dalam satu aplikasi. Nah, contohnya gini, banyak kasus infrastruktur yang dibangun misalnya oleh kementerian. Itu biasa dibangun dulu. Setelah dibangun, serah terima, berguna atau enggak, itu urusan nanti. Maka pada saat kita mendapat proyek dari LPDP dan di OSED di Gresik, collaboration antara MM saya dengan South Australia University didanai oleh
OSEP, kemudian tahun selanjutnya kita ke Bantul oleh pendanaan LPDP. Kita mencoba mengukur esro ini, Bapak Ibu. Sehingga kita muncul istilah MCK, Monumen Cipta Karya. Jadi jembatan dibangun, Bapak Ibu, tanpa mengukur ya, social return on investment-nya. Setelah itu serah terima. Kemudian yang lewat juga nggak ada. Nah, inilah yang dibilang pendekatan ESROI. ESROI mengukur kalau investasi gedung ini dibangun, ini juga bisa untuk mengukur CSR Bapak Ibu, apakah bermanfaat atau tidak, bisa diukur, bukan hanya output, tapi sudah pada outcome dan impact. Nah, kita bisa hitung nih, misalnya Bappenas ingin bangun, misalnya anggaplah suatu bandara. Nah, bandara itu dihitung dulu. ESROI-nya gimana? Social impact, environmental impact, dan economic impact. Oh, ternyata impact-nya tidak lebih besar daripada nilai investasinya. Ya udah, kita sudah bisa batal di awal. Bukan bangun dulu, setelah itu yang saya katakan tadi, MCK, Monumen Cipta Karya. Jadi gedung yang dibangun hanya sebagai monumen, hasil dari ciptaan karya. Dipakai juga enggak. Nah, ini ESROI. Ya. Oke, kemudian cara menghadapi, kenali kembali pasar, ya, strategi. Ya. Pasar Anda, ya, karena sekarang ini kalau pasarnya beralih ke milenial, tidak bisa menggunakan mereka konvensional. Maka pendekatannya adalah pendekatan digital. Kemudian dulu mungkin orang membeli dengan cara konvensional, sekarang pendekatan milenial, lihat tools-nya apa. Kalau ternyata mayoritas segmen kita adalah hasil artificial intelligence-nya, data kita temukan bahwa mayoritas konsumen kita ternyata mereka adalah penggemar TikTok. Nggak ada pilihan, kita harus jualan pun terpaksa lewat TikTok. Karena itulah trennya. Kemudian jangan terpaku pola masa konvensional, tadi saya bilang, follower strategy. Kemudian kenali lawan bisnis, collaboration approach lebih baik daripada competition. Terakhir berdayakan karyawan, dan jangan lupa CRM, Customer Relationship Management. Pelanggan itu dia karena tadi churn-nya tinggi, beralihnya tinggi, switching cost-nya rendah sehingga sebentar mau bolak-balik pindah kemana saja bisa. Dan jangan salah Bapak Ibu, konsumen itu bisa saja punya beberapa aplikasi. Dia install Tokopedia, kalau kita jualan Tokopedia sebagai seller, kemudian kita ada juga di Shopee, itu mereka buka aplikasi sangat gampang. Yang mereka komparasi biasanya umumnya satu. Value sama, tapi harga beda. Itu yang dicari. Makanya kalau Bapak Ibu mau beli Mercy, beli Ferrari, nggak perlu marketplace. Dan mereka tidak main di marketplace. Kenapa? Karena segmennya berbeda. Segmennya, segmen upper, itu di ilmu consumer behavior, itu upper segment, itu sensitif dengan kualitas. Makanya lihat, saya beberapa tahun lalu mengajar program magister rumah sakit Esa Unggul, isinya dokter-dokter semua, kita diskusi kenapa orang pada ke Singapura berobat, ke Raffles Hospital Singapore, kenapa ke Malaysia. Saya bilang ya mereka merasa sangat dilayani secara personal marketing. Dokternya dokter Indonesia. Jadi 50.000 orang kaya Jakarta dulu berobatnya 100 juta setahun minimal itu ke Singapura. Orang Singapura pandai, banyak dokter-dokter top di Indonesia. Terbang mungkin 2 hari, 3 hari di sana, di Singapura, buka praktek, kemudian dia balik lagi ke Indonesia. Mirip dulu, ya. Ada dosen-dosen mungkin yang dari Universitas Sumatera Utara, kemudian mereka mengajar ke University Utara Malaysia. Nah, inilah kurang lebih. Dan itu kepandaian mereka sebagai provider jasa. Karena ngebayangin bahwa, wah, sana nanti kalau dokternya bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, misalnya ya, orang-orang awam. Nah, ini nggak ada lagi barrier culture itu. Oh, sana dokternya dokter yang bagus dulu di Indonesia loh. Udah. Cuman hanya bedanya providernya yang memberikan layanan beda. Kalau kita Bapak Ibu, mohon maaf, ini hanya untuk evaluasi kalau Bapak Ibu rumah sakit. Rumah sakit kadang jarang sekali menerapkan CRM. Komunikasi terakhir adalah pada saat kita bayar kwitansi di kasir. Setelah itu selesai. Nah, kalau mereka di Singapura itu selalu dijalin komunikasi.
Saya pernah mengalami waktu itu saya S3 di Pajajaran, lagi diskusi, wakil rektornya ditelepon di Singapore Raffles Hospital. Nah, intinya adalah rumah sakit itu menanyakan, Prof, tahun lalu Prof berobat dengan fasilitas ini. Nah, Prof sudah saatnya nih berobat, fasilitasnya gimana? Bahkan sampai siapa yang menemani Prof dari Indonesia? Apakah diperlukan dari bantuan rumah sakit? Nah, saking istilahnya excellent service quality-nya sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan rumah sakit kita ke depan menjadi lebih baik. Oke, ini adalah IT, e-service investment, digital partnership mindset, kemudian developing global network and market, global innovation and R&D, and research and development, measuring and performance by SROI yang tadi CSR. Jadi SROI tadi bisa dipakai untuk menghitung program CSR Bapak Ibu. CSR ini kan level corporate strategi, levelnya level korporasi. CRM tadi levelnya adalah level fungsional, level marketing. Bedanya hanya CSR nggak kelihatan motif Bapak Ibu supaya direspon positif. CRM sudah ketahuan niat Bapak Ibu. Kalau pakai Mandiri dapat poin, kalau belanja di Shopee dapat reward 10.000, 6.000, ya, dapat cashback. Nah, itu kan udah bicara CRM. Nah, sedikit saya izin share untuk misalnya di kampus, ya, Kemdikbud Dikti dahulunya, ya, sistem PBM inovatif, ya, revolusi kurikulum berbasis informasi teknologi, ya, sekarang digunakan kampus Merdeka, ya. Kemudian restrukturasi lembaga menuju cyber university, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau pengelola kampus, jangan terlalu fokus untuk membangun infrastruktur gedung, karena saya khawatir nanti gedung itu kalau sudah memang ke digital university, kebutuhan gedungnya tidak sebanyak saat ini, mana lebih dibutuhkan kecanggihan teknologinya. Kenapa? Karena orang udah nggak ngampus, gedung hanya menjadi pusat administrasi. Kemudian reformasi SDM dan sarpras kampus, ini untuk di dunia pendidikan. Nah, ini inovasi riset dan pengembangan agar link match dengan industri, ini revolusi di Kemdikbud Dikti, ya. Kemudian mendorong inovasi industri dan startup bisnis berbasis teknologi informasi. Ya. Jadi kampus Merdeka sekarang itu udah on the track, ya. Mahasiswa Bapak Ibu itu harus ngeling. Ya. Maka ada program magang-magang industri, ya, supaya company kita, supaya kampus kita itu ngeling, ya, dengan yang dibutuhkan dunia industri. Selama ini selalu terjadi gap mengatakan bahwa wah ini dipelajari di kampus berbeda dengan yang di industri. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, ini contoh revolusi industri 4.0 di ITS. Mereka menyebutnya ITS 4.0, 10 strategi merespon industri 4.0. Jika program ini bermanfaat positif bagi dosen, sivitas akademika, bagi mahasiswa, dan bagi stakeholder, ya, secara lebih luas, maka program ini sudah masuk menurut Perdana Menteri Jepang tadi ke 5.0. Ya, jadi basis outputnya adalah 4.0, impact, artinya outcome dan impact-nya itu adalah tergantung berhasilkah dia meningkat quality of life di 4.0. Jika berhasil, maka program ini masuk ke 5.0. Jadi itu proses interaksi atau hubungan relationship antara 4.0 dengan 5.0. Tapi kalau gagal, malah menyulitkan sivitas akademika, maka 4.0-nya tidak bisa mencerminkan apa yang diharapkan di quality of life di 5.0. Nah, digital partnership, ya, kita lihat distance learning, IT infrastruktur e-service, nah, ini mereka sudah mulai bergerak ke digital university, lifelong learning, global network for academic program, research and innovation, jadi global university, IoT, Internet of Things, big data, intelligence machines, ya, ini artificial intelligence, ya, character building, ya, teaching industry, nah, ini yang program kampus Merdeka sekarang, adaptive environments, element to industry and public needs. Nah, inilah contoh mungkin yang bisa di benchmark, ya, apa yang hal positif yang dimiliki. Nah, bagaimana merespon masa depan? Ini mungkin secara umum, ya.
Komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, learn by doing, jadi learning by doing. Biasanya, mohon maaf, jika di board of director sering terjadi resistensi itu karena faktor usia. Ada resistensi di kalangan board of director terhadap dunia digital, digitalisasi bisnis. Sementara pegawai mereka itu adalah generasi-generasi milenial. Nah, termasuklah mungkin saya dengan Prof. Widodo, ya, di usia-usia 50 begini, ya kita pun harus merasa muda. Jadi kalau mahasiswa cerita TikTok, ya apa boleh buat. Ya, saya pun harus rajin buka TikTok. Karena nggak bisa saya terpesona, bahkan bertanya, apa itu TikTok? Nah, atau bahkan saya resisten terhadap hal-hal yang baru. Ya udah, mahasiswa bilang, nah, ini dosen gaptek, ini repot. Kemudian dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan terjadian skill bagi era digital di masa depan. Kemudian menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skills. Kemudian ini adalah selanjutnya, apa skill yang dibutuhkan? Nah, cognitive abilities. Ini adalah complex problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing, belum diketahui solusinya dalam dunia nyata. Karena berkembang terus, maju terus, selalu fenomena baru. Contoh misalnya, kalau kita anggota Polri, kita di Direktorat Cybercrime. Wah, itu tantangannya, kejahatannya, cybercrime-nya canggih, kita pun harus lebih canggih. Kalau enggak, penjahatnya lebih canggih, ya selesai. Maka aparat penegak hukum juga akan kecolongan. Tadi yang saya sampaikan, pajak harus punya infrastruktur. Di mahasiswa pajak, saya ngasih masukan. Yang mau pajak tuh saya bilang, jangan lapor seperti e-filing sekarang. Kan filosofinya, wajib pajak itu kan menyerahkan uang. Maka kita Direktur Pajak wajib memberikan layanan. Mirip seperti bank. Bank itu butuh nasabah. Maka dibuatin mobile application-nya. Nah, saya sampaikan, coba deh kasih masukan, mungkin bertahap diperbaikin. Gitu. Harusnya saya bilang, bukti potong misalnya, itu sudah kita misalnya tinggal cek nih, di misalnya di GP application, username kita dengan menggunakan PWP, kemudian password kita, udah kelihatan. Bukan kita yang melaporkan bukti potong, dibalik saya bilang. Jangan misal pendekatan, dulu kan istilahnya pendekatan kepada wajib pajak. Ini kelihatan beberapa progres sudah mulai dilakukan lah ya, ketimbang dahulu konvensional. Kemudian social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan, memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Kemudian proses skill, active listening, logical thinking, monitoring, self and others. Kemudian system skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment, cognitive abilities, dan lain-lain ini. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, masih ada waktu, ini 8.15. Saya dengar, saya izin stop share dulu. Saya dengar dari Unisula katanya boleh sampai subuh ya, Prof. Widodo ya. Monggo, Bu Ratih. Terima kasih. Ya, Bu, ya. Terima kasih. Ya, Bu, nostalgia. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Rizan. Materi yang disampaikan tema malam hari ini luar biasa, Prof. Tentang digital marketing sebagai solusi strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan di era revolusi industri 5.0. Jadi tadi beliau sudah menjelaskan banyak sekali kepada kita tentang perkembangan revolusi industri dari mulai pertama sampai dengan 4.0 dan menuju 5.0. Selain itu, kendala, manfaat sampai dengan strategi yang harus kita lakukan sudah disampaikan beliau. Sudah banyak Prof yang ingin mengajukan pertanyaan pastinya karena ini merupakan tema yang menarik dan pasti ingin diskusi banyak dengan Prof Rizan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta kuliah pakar malam hari ini untuk bertanya dengan beliau, Prof Rizan. Kami persilahkan 2 penanya bisa raise hand
untuk kami sampaikan dan beri kesempatan mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu proses, Prof, kami laporkan bahwa malam hari ini cukup banyak yang ingin mengikuti kegiatan ini, Prof. Terbukti sampai full untuk Zoom meeting dan banyak sekali yang susah masuk, Prof. Ini menandakan antusiasme seluruh mahasiswa mengikuti kuliah pakar malam hari ini. Sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ini di chat sudah ada, Prof, 2 penanya. Mungkin izin kami sampaikan yang ada di chat terlebih dahulu. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Sukanto menanyakan, Assalamualaikum Prof, kebetulan saya juga praktisi di BBR Syariah. Perkembangan digital banking yang cepat membuat lembaga keuangan mikro seperti kita butuh langkah penyesuaian dengan bekerja sama dengan digital banking Bank Umum Syariah. Sedangkan dari sisi lending kita coba bermitra dengan fintech. Tetapi ada kerugian di sisi resiko, di mana pembiayaan dengan P2P tidak ada jaminan aset. Mohon sarannya, Prof. Terima kasih. Pak Sukanto ada nih, nanti bisa disimak untuk tanggapan dari beliau. Satu lagi, Prof, izin kami sampaikan ini dari Pak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof, izin bertanya. Value apa yang harus menjadi basis utama bagi SDM pelaku usaha dalam pengembangan digital marketing agar tujuan utamanya dapat tercapai, yaitu quality of life? Demikian, Prof, mohon izin ada 2 pertanyaan. Kami persilahkan untuk berkenan memberi tanggapan. Baik, terima kasih Bu Rati. Jadi pertama tadi kasus Bank Syariah. Jadi ini anggaplah kalau ditulis Nun Sewu, Prof Widodo, kalau bisa memang mahasiswa menuliskan problem-problem dia, sehingga bisa bantu juga nanti menjadi case-based learning. Jadi problem mereka menjadi case-based learning bagi kita kampus. Nah, pertama memang di Bank Syariah itu sangat berbeda dengan bank konvensional. Istilah bank syariah itu lebih ke profit sharing, kalau konvensional lebih kepada interest rate. Ini bicara permasalahan fikih muamalah, masalah kontroversi riba dan non riba. Itu yang pertama. Nah, problem memang di bank syariah, memang di situ ada salah satu ukurannya adalah kepatuhan. Kepatuhan mereka memenuhi ketentuan yang disyariatkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau ditanya sekarang, banyak yang menanya kalau kuliah-kuliah ini juga saya di S3 pasca UNJ, model bisnis apa, Prof, yang cocok saat ini? Saya bilang jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu, digital business model. Jadi tidak ada pilihan. Tadi saya katakan, teknologi itu adalah eksternal makro. Kita hanya bisa mengantisipasi, menahan nggak bisa. Maka kita harus mengantisipasi. Gimana cara antisipasinya? Gimana kita meningkatkan daya saing kita. Kalau kita nolak, daya saing perusahaan itu pasti hancur. Contoh sudah ada, Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh lah. Bluebird yang merespon begitu keras sampai mau bentrok. Kita Jakarta tuh menyaksikan, udah berhadapan itu antara supir Bluebird dengan supirnya Grab. Biasa Jakarta itu konflik lahan. Misalnya antara forum suku tertentu dengan suku tertentu, itu biasanya dunia-dunia, mohon maaf, premanisme yang sering berhadapan. Ini sekarang enggak. Dunia-dunia merasa lahannya tergerus karena ada digitalisasi. Tapi enggak sekuat apapun Bluebird tidak akan sanggup untuk menahan itu. Akhirnya mereka pun melunak dan harus mengikuti. Tapi sayangnya ngikutnya telat. Dalam dunia bisnis, ibaratkan jam itu berputar di jam 12. Tapi ditunggu lagi karena lewat, 12 nanti ke depan itu udah berbeda. 12 1 menit ke depan dengan 1 menit sekarang itu udah berbeda. Beda apa? Beda timingnya, beda eventnya. Dalam marketing itu kemampuan cepat menangkap event itu penting. Begitu Anda telat merespon,
ya Anda akan jadi follower. Kalau jadi follower, maka Anda tidak bisa untuk menjadi penguasa pasar. Nah, tadi yang saya sampaikan beberapa kasus memang nama juga kompetisi. Pilihannya apakah Bapak akan melawan financial technology? Saya bilang enggak. Kemajuan teknologi harus diakomodir. Gimana dengan resiko, Pak? Betul, Pak. Memang tanpa jaminan resiko. Tapi saya rasa kita benchmark. Kita bisa benchmark. Mungkin pertama memperkuat kalkulasi di risk management. Itu satu. Kedua, yang perlu lakukan adalah kita benchmark. Benchmark terhadap pelaku-pelaku yang sudah terlebih dahulu masuk ke dunia digitalisasi. Bagaimana mereka memanage risiko agar proses istilahnya penagihan mereka tidak macet. Nah, di situ bisa kita jadi listen learn. Artinya bisa ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Ada mulut tutup. Jadi benchmarking itu ada mulut tutup, mata lihat, telinga dengar. Kemudian kita naikin value-nya. Nah, itu saya rasa mungkin secara spesifik gimana, mungkin itu perlu kajian. Saya rasa bisa saja dipercayakan mungkin apakah di tim konsultannya Unisula, itu kan banyak Bu ya. Prof. Widodo, ya banyak pakar-pakar manajemen yang melakukan kajian, gimana misalnya dalam hal peningkatan daya saing bank syariah dalam menghadapi digitalisasi misalnya financial technology. Nah itu karena kasusnya Bapak Ibu, banyak financial technology yang di bawah OJK itu tumbuh pesat. Jangan tiru yang nggak di bawah OJK ya. Pinjam 10 hari 5 juta, dikasihnya hanya 4,5 juta. Setelah itu 10 hari nggak balik, bunganya udah jadi 7 juta. Macet, naik lagi. Kadang nggak rasional. Minjemnya 4,5, atau hutang sampai ratusan juta. Ini sama juga dengan memang rentenir asli. Kalau bank kan mohon maaf memang debatable. Ada fatwa ulama mengatakan bahwa mengatakan bank konvensional itu riba, ada juga sebagian mengatakan bahwa itu enggak, karena diproses ikut alur, istilahnya kesannya uangnya diputar gitulah. Tidak seperti kasus rentenir. Ini ya, tak pinjemin uang 10 juta Mbak Rati, dah saya duduk-duduk. Balikin ya, 15 juta, macet, atau naik 20 naik 25. Itu monggo silakan, nanti gajinya beda di fikih muamalah. Ya. Terutama tentang bunga bank. Ya. Kalau saya sih sarannya kalau bisa memang, kalau saya ditanya, ya kalau saya sih berusaha untuk hijrah ke syariah, ya. Tapi kadang kan mohon maaf seperti kami lah misalnya di UNJ, kan kami ada aturan gajian harus di bank mandiri. Nah yang begini-begini kan kadang udah deh, ya, coba diikuti yang ini. Ya. Karena kalau menentang, saya inginnya nggak mau mandiri, ya semuanya ada keputusan pimpinan begitu, udah diikuti. Nah itu untuk yang pertama ya, nanti yang bank syariah, non sewu Bapak bisa kita diskusi lagi kalau memang nanti penjelasannya kurang. Nah, yang kedua itu adalah Terima kasih, Prof. Ya, value apa Pak Sukamto ya. Value apa yang harus diberikan bagi SDM ya, untuk meningkatkan daya saing. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Pertama, Bapak Ibu harus monitoring evaluasi dulu. Ibaratkan kalau strategi, business plan, marketing plan, step terakhir itu adalah proses evaluasi and control. Harus dimonitor dulu. Kira-kira di mapping SDM kita saat ini, ya, itu banyak yang IT-nya minded atau banyak yang gapteknya. Kalau banyak gapteknya, maka jawabannya satu. Apa mungkin bisa di-training? Kalau masih bisa, tidak resisten, monggo. Tapi kalau nggak bisa, pilihannya ya hanya itu tadi, yang ibaratkan golden sick hand, pensiun dini. Nah, contoh kasus BRI.
Ini sudah lama sekali. Saya kuliah di MMUGM 97-98. Termasuk waktu itu demo menurunkan Pak Harto di depan kampus UGM Blak Sumur, ya, yang kasus Kejayaan itu. Nah, waktu itu BRI itu sangat gembrot sekali strukturnya. Karena kita kenal memang ya, BRI itu bank yang sampai ke pelosok desa. BNI yang lain tuh nggak masuk. BRI itu sampai unit-unit, Pak. Saya waktu S1 di Sumatera, penelitian ke kebun sawit, Pak. Itu ada BRI. BRI unit dalam sawit itu, Pak. Bayangin, sawitnya itu tanah merah semua. Masuknya saja harus jalan kaki. BRI ada di situ. Jadi infrastrukturnya memang kuat. Maka saya khawatir juga kalau BRI sempat diakuisisi, mudah-mudahan tidak, dilepas ke bank asing, wah itu penetrasinya dalam sekali. Nah saat itu problemnya, waktu itu kita kuliah pakar seperti ini, kuliah tamu, ya, Pak Joko Santoso di rootnya Bank BNI dulu di rootnya Pak Widido Soekarman. Mana tuh sini ada orang banking, saya rasa familiar kenal lah. Nah waktu itu problem BRI, kepala unitnya itu SMP. Susah untuk diajak maju. Itu ceritanya dari Pak Joko Santoso. Prosesnya lambat sekali. Ada dua pilihan. Jadi ini managerial decision. Kita mau training atau mau tawari pensiun dini. Kalau di sekolah kan ke SMA, minimal D3, waduh, it's too long. Terlalu lama bagi perusahaan menunggu perubahan itu. Daya saing itu sementara waktu, Bapak Ibu hati-hati. Daya saing itu harus segera ditingkatkan. Kenapa? Karena resikonya cepat untuk degradasi. Itulah competitive advantage. Dulu yang saya katakan bahwa Bluebird paling di-trust. Begitu IT masuk, selesai semua. Nah, kalau kita itu ibaratkan berarti imun. Nah, imun kita tuh dinaikin. Begitu cuaca gimana pun, kalau kita fit, happy, imun naik, seneng, ya, ngumpul begini, jujur Bapak Ibu, saya kalau nggak ngajar itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Karena saya tipenya ekstrovert, saya ingin ketemu orang, ya, ngobrol, makanya saya tuh ngebayangin kalau sekarang ketemu Bapak Ibu di Unisula, di ruangan aula 100 orang, itu cara ngajar saya akan muter, Pak. Pak Sukamto itu akan saya deketin gitu loh. Nah, saya nggak tipe berdiri, istilahnya mohon maaf, istilah kita dulu dosen cecak. Dosen cecak itu nempel di whiteboard gitu loh. Nah, saya akan mobile sama putar, ngobrol gitu loh. Nah, sehingga dengan cara itu ya itu kita bisa memperkecil gap antara kita dosen dengan mahasiswa. Nah, tadi saya bilang akhirnya Joko Santoso Mulyono ngambil keputusan, nggak bisa, harus tahu pensiun dini. Karena nggak mungkin SMP ini mau di development ke SMA, SMA ke D3. Kasih tawaran pensiun dini, kita rekrut baru. Makanya ada problem juga waktu itu ngerekrut untuk formasi job specification-nya D3, tapi yang ngelamar S1 boleh. Itu termasuk teman saya waktu itu. Awal kerja dia senang kerja di bank, tapi lama-lama untuk career development menjadi job stress bagi dia. Dia S1, dia aku D3. Kemudian tes staff nggak lulus-lulus, akhirnya resign. Nah itu negatifnya. Ya. Kalau tidak sesuai dengan istilahnya job spec dengan latar belakang pendidikan applicant. Ya. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita cek dulu. Kalau memang kita banyak SDM kita yang milenial, ya udah semuanya kita arahkan seperti sekarang startup. Kita nggak ngantor ya, itu seneng anak-anak milenial. Kan individualistiknya milenial itu tinggi. Ya. Karena ada dulu mantan usaha MM saya di rootnya sekarang wakil kepala wilayah Jakarta. Ya. Kalau sini ada yang dari BTN, ya, Pak Slamet, ya. Itu dia cerita, Pak, dulu kita kalau ketemu atasan, itu kita paling takut. Anak milenial sekarang, kalau ketemu atasan, dia cuek aja. Begitu kerja nggak suka, resign. Ya. Nah, jadi individualistik mereka tinggi, kita harus pahami. Tapi jangan salah, mereka ini biasanya tipe-tipe yang mau di-challenge. Mereka sangat familiar dengan teknologi. Nah, kalau itu strukturnya kita, maka kita bisa develop mereka untuk memberikan layanan basis pada digital, artinya e-service lah, digital service.
Nah, dulu mohon maaf izin sedikit share ya. Dulu saya pernah di tim, lama sekali udah ya, sebelum saya di WNJ. Ya, waktu itu saya pernah di Stekpi dengan tim yang dekat dengan Cendana waktu itu. Kita diminta untuk restrukturisasi Taman Mini. Itu gagal kita lakukan. Kenapa? SDM-nya sepuh semua. Saat itu Pak Harto berpesan bahwa tolong yang berjasa, yang sepuh-sepuh, jangan dipensiunkan. Nah, gimana? Problemnya adalah karena, jadi kalau kita di case, simptom ada main problem itu adalah karena sepuh-sepuhnya pegawai Taman Mini. Tapi oleh Pak Harto, untuk mengenang jasa mereka, jangan dipensiunkan sampai usia mereka. Ya udah, akhirnya jujur saja kita mundur. Ya, kenapa? Istilahnya kalau Bapak Ibu misalnya sakitnya misalnya pusing, ya, kemudian dokter bilang saya periksa Ibu kepalanya, ya, Bu Rati bilang, Pak jangan pegang-pegang kepala saya. Lah, Ibu kan kepalanya pusing, gimana saya nggak boleh periksa kepalanya gitu lah. Oke, itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau ada yang masih belum puas silakan. Karena moto saya adalah satisfaction is yours. Terima kasih banyak Prof, luar biasa sekali masukan serta sarannya. Ini Pak Sukamto, saya monitor sudah mangguk-mangguk Prof. Ini tandanya beliau sangat apresiasi dan berterima kasih masukan dari Prof Nizar. Betul ya? Iya, Pak saya Sukamto. kalau ingat nama Pak kasih sekali, Kamto Prof. ini, Luar biasa. Nun Sewu Pak Kamto, saya ingat rektor saya dulu di MMUGM. Ya, kalau Sukamto, Bapak Ibu Pak. alumni UGM ada Sukamto Rekso Hadibrojo. Iya. Siap. Prof. Insya Allah, Terima kasih, Prof. Insya Allah nanti Iya. Pak Sukamto suksesnya akan menyamai rekan Amin, dari amin, Prof amin. Rizal. Amin. Terima kasih banyak Prof. Malam hari ini cukup menarik Prof berkaitan dengan revolusi industri 5.0. Seperti tadi sedikit disampaikan oleh Prof bahwa termasuk sekarang ini kejahatan semakin berkembang ya Prof. Anggota Polri harus senantiasa mengikuti ini supaya tidak tertinggal dengan penjahatnya. Kebetulan kami bagian dari Polri Prof dan kami menyadari betul bahwa saat ini kejahatan tidak hanya itu saja tapi terus berkembang. Jadi kami selaku anggota Polri juga harus meningkatkan kompetensi dan kemampuan untuk bisa menangani kasus kejahatan dan menciptakan Kamtibmas itu, Prof. Terima kasih malam hari ini luar biasa, Prof. Izin satu Iya. pertanyaan lagi, Prof. Yang Mungkin sedikit kami... Bu Rati, sedikit Oh, saya iya, siap. ingin nambahkan. Siap, Karena Prof. hubungan dengan dari Bu Rati di Polri ya. Siap. Saya juga di Kita MM itu juga ada kelasnya AL. Nah, saya bilang, Bapak Ibu mindset-nya jangan perang ke depan itu ya dar-der-dar-dor. Perang ke depan itu perang digital dan sudah terbukti kan. Rusia itu pernah mengunci komunikasi atau sinyalnya kapal perangnya Amerika. Sehingga pesawat tempurnya lewat aja di atas. Nggak bisa nembak juga, kenapa? Terkunci. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi saya rasa saya ngasih nasihat waktu itu ya. Salah satunya maksudnya yang kepala Bakam Lasar, sama nama dia Aan Kurnia. Saya bilang hati-hati, Pak Jenderal. Perang ke depan itu bukan seperti dulu kita berhadapan. Perangnya adalah perang passcode, perang PIN, perang password. Begitu kita kunci, dan sekarang kan Cina sudah mengembangkan teknologi senjatanya untuk menghantam satelit. Jadi kalau mau menghabisi suatu musuh, satelitnya aja dihantam. Karena musuhnya udah terlalu canggih. Mau ngebom pakai digital, ya gimana mau fungsi? Maka tadi saya katakan, jualan marketplace itu kebayang nggak jika satelit kena badai matahari, ambruk semua, selesai. RI 4.0 tinggal kenangan. Nah, itu saya rasa sedikit untuk menambahkan tadi Bu Rati ya, karena ada beberapa memang seperti di Polda Metro, memang ada juga mahasiswa yang kuliah, kita sering komunikasi. Kebenaran dia juga di Reskrim. Ya. Jadi sering diskusi, ya, saya bilang, kalau dulu nggak salah ada resek ya, reserse ekonomi ya. Betul, Prof.
Untung tadi saya nggak ganti nama Mbak Rati jadi Rati Purwasi pencemaran nama baik itu perbuatan tidak Iya, menyenangkan. Prof. Siap. Monggo Terima lanjut. kasih banyak, Prof. Satu pertanyaan terakhir malam hari ini, Prof. Izin kami mohon memberikan tanggapan. Ini dari Mas Nggak jadi Latif. sampai subuh, Bu. Nanti kata Prof. Widodo boleh sampai subuh. Ya, Prof. Izin, Prof. Kami bacakan, Prof. Iya, Dari monggo. Mas Latif Prayoga. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, saya Latif Prayoga, mahasiswa S1 Manajemen. Izin bertanya berkaitan tentang strategi mikro atau business developing global network dan market yang dimaksud itu seperti apa dan cara penerapannya bagaimana, Prof? Terima kasih. Demikian, Prof. Mohon izin. Iya, baik. Tadi ya masuk S1 ya, saya appreciate ya. Rajin juga kuliah nih, gabung sama senior-senior. Jadi di RI 4.0 itu Anda tidak bisa berbisnis tanpa network. Karena kuncinya tadi di network. Network itu apa? Tadi yang saya katakan, RI 4.0 itu ada 3 cirinya. 1, Internet of Things, IoT. Kemudian apa lagi? Artificial Intelligence, kemampuan aplikasi Anda. Terakhir apa? Big Data. Big Data itu network. Kalau Anda nggak punya Big Data, Anda nggak bisa jalan. Contoh, misalnya Mbak Rati tahu ujuk-ujuk di WA di WhatsApp, kami bantu proses penyelesaian kartu kredit. Sering gitu dah. Kemudian kami bantu, misalnya pinjaman. Pertanyaan kita, dari mana dia dapat nomor HP kita? Walaupun sekarang masih debatable, menjual data nasabah itu saya lebih tanya, mungkin monggo nih di Bu Rati. Apakah pidana? Ada sebagian mengatakan nggak boleh menjual data itu. Bahkan hati-hati, data itu dibisniskan. Semakin banyak Anda punya data nomor HP, semakin banyak Anda punya database pelanggan, itu dijual. Nah, tadi yang saya katakan tadi, ya, makanya kalau Anda punya aplikasi, ya, Anda punya big data, punya network, ya, walaupun terjalin dari basic. Ya. Kenapa? Setidaknya Anda bisa melihat perilaku konsumen digital itu terbaca. Misalnya, kita ambil contoh lah paling gampang, IMSI misalnya Bu Rati. Bu Rati ini misalnya setiap kali searching selalu cari masakan favorit. Resep-resep masakan favorit. Nanti itu dibaca oleh big datanya provider. Ya, kalau dia buka Google, maka Google akan baca. Besok-besok kalau Mbak Rati buka aplikasi Google, itu yang tampil dalam pertama adalah menu masakan. Sama juga dengan YouTube. Apa yang dibuka, itu akan muncul pertama. Buktiin saja. Nah, disitulah proses network. Big data. Nah, pertanyaannya kalau kita bermulai, gimana cara yang tadi saya katakan? Anda mungkin bisa membayar Telkomsel. Telkomsel itu sering mengirim promo-promo. Nah, mungkin itu karena dari badan hukum, ya legal atau enggak, walaupun jujur, kalau saya merasa sebagai konsumen, kalau saya dikirim informasi yang tidak saya butuh, dan banyak, rasanya agak risih juga. Tapi apa boleh buat? Itu yang ngirimi kita, Telkomsel kita, provider kita, mau kemana kita. Nah, pertanyaannya, kenapa saya nggak pindah dari Telkomsel? Saya bilang berat. Nomor HP saya satunya itulah dari semenjak saya S3 2001. Bayangkan, udah berapa banyak jaringan yang saya punya. Kalau saya ganti tanpa proses transformasi bertahap, selesai. Nanti saya bingung sendiri, kok nggak ada yang WA ya? Kok nggak ada yang nelpon ya? Iya. Kenapa? Karena network saya putus. Itu salah satu contohnya. Ya, tadi yang Mas W1 nanya. HP saya semakin lama, saya punya banyak network, orang lain, teman saya, kolega saya, klien saya, tahunya bahwa nomor HP saya itu. Begitu saya ganti, maka putuslah network itu. Maka Anda harus melakukan transformasi network dahulu. Itu kalau terjadi pergantian. Nah, ini saya rasa cara-cara, ya. Kemudian saya sedikit izin mengajarkan filosofi.
jaga hubungan baik sebelum ada kepentingan. Di marketing itu juga contoh. Misalnya saya sama Mbak Rati ketemu di pesawat. Itu kalau saya sebagai marketer, duduk nunggu pesawat boarding itu saya harus ngobrol. Dulu kartu nama, sekarang nggak musim. Pokoknya sekarang tahu nomor WA-nya Bu Rati. Kenapa? Begitu Bu Rati cerita, Bu Rati misalnya di Polri, kemudian misalnya saya mengatakan bahwa saya bisnis outsource cleaning service loh Bu Rati. Bu Rati simpan dulu. Toto besok mana tahu jadi pimpinan Polri butuh perusahaan yang outsource, bisa support cleaning service. Kita udah simpan nih big data. Itu salah satu cara big data. Nah, kadang kelemahan orang itu dia I don't care. I don't care, ya gua nggak penting sama lo hanya bisnisnya OB, nggak kelas gua, bahkan berpantun lagi berarti bawa 1000 apel, sorry nggak level gitu kan. Tahu besok, waduh, saya perlu, nyesel saya. Kemana ya cari nomor HP dulu, saya pernah satu pesawat nih dengan Pak Rizan bisnis. Nah, udah putus. Satu. Kedua, sekarang membina jaringan itu paling gampang. Apa? Saya di UMKM Jakarta Timur menyarankan Bapak Ibu minta UMKM Jakarta Timur mengumpulkan semua nomor HP Bapak Ibu. Buat grup UMKM Jakarta Timur. Nanti tolong setiap Jakarta Timur, Jakarta Barat satukan UMKM DKI Jakarta. Itu Bu sampai sekarang mereka jualan antar grup. Itu satu cara. Kedua, saya yakin nih Bu Rati, Mas Adi, kemudian Prof Widodo nggak akan punya satu grup. Minimal punya 10 grup. 10 grup dalam grup 100 orang. Coba. Kan sering tuh kita. Nun sewu ada informasi dari grup sebelah. Gitu kan? Makanya mohon maaf Bu Rati, ini sedikit cerita. Kenapa dulu misalnya kasus demo 212 cepat mobilisasi massa? Via itu tadi, mengkloning grup. Satu orang punya 10 grup, share. Kemudian satu grup forward. Itu nyebarnya cepat sekali. Ya, nah, kan mohon maaf, saat itu kan terjadi acak sinyal. Ya, gitu ya. Dan itu efeknya bukan saya yang demo 212-nya, efeknya kita jualan di IPB Mart. Waduh, ini sinyal nggak bisa nih. Petani SMS, Pak, kok nggak bisa pesan online, Pak? Itu contohnya. Gitu ya, yang ada S1, ya, caranya, pokoknya kuncinya satu kata. Jaga hubungan baik sebelum ada kepentingan. Siap. Kata Bung Karno, ya, lalap itu saja suatu saat diperlukan. Nah, sekarang kita belum tahu, ya makanya istilahnya ya udah mau sama siapapun bina jaringan, bina hubungan, perlu nggak perlu pokoknya bersahabat. Makanya saya rasa semua sepakat silaturahmi itu memperpanjang usia, menambah rezeki. Betul sekali, Prof. Nah, konsep silaturahmi itu adalah bukan berhubungan saat penting, enggak. Jaga hubungan baik sebelum ada kepentingan. Artinya apa? Pada saat ada kepentingan, Anda punya big data. Anda sudah punya network. Itu ya, saya rasa ya. Yap. Ya, matur nuwun, ya sehat selalu, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa interaksi. Mungkin kalian perlu diskusi lebih lanjut, silakan ya. Nomor WA saya ada, ya. Saya sangat terbuka. Saya sangat suka berteman, ya. Karena saya tipenya bukan introvert untuk diri, saya suka ekstrovert. Ya. Dahulunya memang waktu saya akreditasi luring, Bapak Ibu, itu saya sebulan bisa 2-3 kampus. Sangatta, kemudian Pulau Buru, kemudian ke Labuan Batu, itu. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih, Bu Rati. Monggo. Terima kasih banyak, Prof. Rizan. Mohon izin apabila berkenan, Prof. Satu penanya terakhir, Prof. Untuk sesi malam hari ini. Ini sudah bersiap, Prof. Beliau Bapak Irfan Rahmana. Nyon sewu, Prof. Mohon izin. Ya, monggo. Kan siap. kalau saya sih nyiapin waktu sampai subuh. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Izin, ya, Pak Irfan. Silakan, Pak Irfan. Terima kasih yang saya hormati Prof Widodo, Bu Ken, dan teman-teman saya ini. Prof, terus terang saya ini masih sakit, Prof. Tapi mendengarkan apa yang Prof sampaikan ini seperti jamu, Prof. Seperti obat itu ya. Apa, Pak? Kena Omikron, Pak? Jatuh, Pak Citra ini. Oh, jatuh. Iya. Ini loh, Pak. Kaitannya dengan
ini menarik ya, judulnya saja sudah menarik, Pak. Digital marketing di dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jasa di industri jasa gitu. Kebetulan saya 10 tahun Pak di industri jasa, tapi jasanya itu jasa transportasi Pak. Nah, bicara digital marketing ya, dulu owner kami itu sangat terinspirasi dengan tadi yang Prof sampaikan Bluebird itu gitu ya. Di Jakarta betul yang panjenengan sampaikan, karena saya 5 tahun di Jakarta. Di Jakarta itu dulu orang nggak mau yang namanya kalau nggak Bluebird gitu. Karena identik yang lain itu takut dibegal dan seterusnya gitu kan. Jadi orang lebih safe gitu ya. Saya mencontohkan saya sendiri gitu ya. Saya mau ke Kuningan, mau ke misalnya ke kota atau ke mana ini Mangga 2 misalnya. Itu kita selalu menggunakan Bluebird gitu. Nah, memang di dalam strategi marketing kita melihat kalau tidak bisa dilawan, ya maka bersahabat. Gitu. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Yeah. Bluebird ini nggak mungkin melawan Gojek yang nggak perlu investasi depo, nggak perlu investasi beli mobil, ya kan? Mobilnya orang gitu. Dia hanya modal aplikasi saja gitu ya. Nah, ini dulu owner kami itu sempat terinspirasi Pak Prof untuk merubah, kebetulan kami punya 2000 armada waktu itu. Gimana ya caranya kita itu bisa seperti Gojek gitu. Gokar waktu itu awal-awal itu ya. Jadi diperlakukanlah truk-truk yang tonasenya itu sudah di atas 50 ton gitu, Prof. Yang sebenarnya unit bisnisnya itu sudah berbeda kan gitu ya. Tetapi si owner ini karena dia mau membiayai gitu ya, dibelilah sebuah aplikasi untuk mensupport digital marketing ini dari Jerman, Prof. Waktu itu. Nama aplikasinya itu Carlo gitu. Jadi si Carlo ini nanti gambarannya itu ya kira-kira seperti kalau kita pesan Gojek gitu. Tapi ini pesan truk gitu. Nah, itu obsesi dari owner kita waktu itu ya. Tapi Prof, apa yang terjadi gitu? Ternyata tidak semua strategi yang kita lihat strategi di tempat lain itu bagus. Ketika kemudian kita tempatkan, kita paksakan di tempat kita, itu yang terjadi justru resistensi gitu. Sekarang misalnya kalau tadi Prof mengatakan bahwa perlu ada improve ya untuk SDM. Nah ini salah satunya kan digital marketing ini harus disupport penuh oleh manpower kan kira-kira begitu nggih gitu. Iya. Nah, misalnya saya contohkan ya di tempat kita dulu Pak. Misalnya driver itu sangunya dulu misalnya Demak gitu ya. Muat truk itu di Demak gitu. Padahal ya itu hitungan sangunya itu Demak. Padahal sebenarnya Demaknya itu cuma Sayung situ aja Pak gitu. Sayung itu maaf Prof tahu apa enggak ya? Sayung itu dekat dengan Semarang maksudnya gitu ya. Di pinggiran ya, di pinggiran kota Semarang gitu. Nah, ya, Jogja Sleman, Jogja Bantul. Nah, gitulah kira-kira Prof ya. Nah, dengan perubahan tadi ya, dengan basis jadi aplikasi yang dari Jerman ini basisnya adalah kode pos, Prof. Jadi driver tidak mungkin bisa lagi mengharapkan ada lebihan sangu gitu. Yang itu menjadi insentifnya selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan program baru itu mereka merasa penghasilannya makin sedikit gitu ya. Ditambah lagi mereka nanti kalau bongkar di suatu perusahaan aplikasinya itu juga harus mengikuti gitu. Jadi harus antara perjalanan armada dengan apa yang ada di aplikasi itu harus sama itu. Nah ternyata itu menimbulkan dampak yang luar biasa, Prof. Artinya resistensi di manpower ya. Driver ini kita punya 2000 itu yang berhenti waktu itu hampir 500 truk, Prof. Gara-gara itu gitu. Dan kerugian Maaf perusahaan. Pak Irfan, mungkin bisa ya. dipersingkat lagi Pak Irfan, Ya. Sewu. Siap. Terima kasih Nah, Pak Irfan. Itu Prof, artinya bagaimana kita bisa mengambil strategi
dari perusahaan lain ya itu bisa match gitu ya dengan strategi di tempat kita gitu. Karena kadang-kadang kita terobsesi gitu dengan caranya Nadiem, dengan caranya orang lain, tapi tidak sadar bahwa ketika kita melakukan itu di perusahaan kita itu ternyata tidak match gitu. Demikian Prof. Iya. Terima kasih Mbak Saya Rate. Pak Irfan, ya saya bisa nangkep. Ini sebenarnya kalau bicara teori, itu kita kan ada teori contingency teori sama situational teori. Kalau di leadership begitu. Pak Irfan sekarang saya jadi direksi BNI, dipindahkan Garuda. Jangan yakin dulu Bapak akan sukses. Kenapa? Industri perbankan dengan industri penerbangan itu that's too different. Nah, disitulah perlu kita menjudge. Maka dibilang learning organization. Manajer atau perusahaan yang selalu learning, belajar lagi. Oh, ini Airline beda. Mau belajar. Nah, tidak menjudge, gampang. Saya ini di Root Bank masa gagal mengelola Garuda, misalnya. Atau gagal pengelola airline. Nah, itu prosesnya. Mindset itu dulu yang penting. Mindset contingency atau situational. Bahwa kita ditempatkan tempat yang berbeda, maka dengan kondisi situasi bisa saja berbeda. Kemudian daya saing kita, kompetensi kita bisa saja belum tentu match di situ. Itu satu. Nah, tadi saya melihat Bapak bisnis truk. Truk ini pasarnya siapa? Kalau nggak salah bisnis to bisnis ya? Ya, B2B. Nah, B2B. Bapak mentransformasi dengan jeglek 100%. Itu adalah lesson learn atau benchmarking yang terjadilah di B2C. Business to consumer. Coba, Gojek, Grab tuh business to consumer. Business to consumer, Pak. Nah, karakteristik B2C sama B2B-nya beda, Pak. B2B itu, Pak, dia pendekatannya lebih ke personal selling. Pakai digital untuk akses awal, setelah itu Bapak harus sounding. Sounding, ya dah. Nah, artinya tidak mudah secara bulat itu. Satu. Kedua, kualitas aplikasinya, Pak. Saya masih ingat dulu. Tolong dibantu kalau saya lupa. Ada aplikasi dulu dari Bakri Group, Asia atau apa ya? Termasuk dia Telkom. Telkom itu lupa saya namanya, Pak. Jadi Pak Irfan, saya pulang ke Bogor, saya harus istilahnya dulu apa ya? Saya harus report lagi gitu loh. Bahwa saya posisi di Bogor. Nanti saya ke Jakarta, yang kata Bapak tadi itu, yang deket-deket gitu loh. Begitu ke Jakarta saya harus lapor lagi. Akhirnya kan gagal tuh produk Telkom. Nah, konsumen tuh maunya RI 4.0 aplikasi itu bukan mempersulit, semakin mempermudah. Nah, gimana caranya aplikasi itu yang tadi saya bilang, kalau istilahnya terminologi di airline itu endorsable. Bapak beli tiket Garuda, Garuda nggak terbang, Bapak boleh stealing. Itu endorsable. Nah, bisa nggak tuh di-endorse? Itu satu, kualitas aplikasinya, Pak. Jangan supir pindah lokasi lapor. Biar saja, Pak, kan sudah artificial intelligence. Dia bisa baca. Contoh, Bapak kalau pakai Waze, aplikasi. Waze itu, Pak, dia nggak akan pernah bilang, silakan saudara Irfan lapor, Anda di posisi mana. Enggak, dia record saja. Nanti dia record, oh ternyata jalan ini lebih irit, lebih cepat ketimbang alternatif itu. Kemudian nanti dia akan report pengguna baru. Artinya apa, Pak? Di dunianya aplikasi itu konsepnya adalah harus easy to use. Mudah digunakan. Kalau sulit, aplikasi akan tenggelam. Nah, tadi saya katakan kok nggak semua cocok, betul Pak. Memang ada teorinya contingency atau situational theory. Nggak bisa bulat-bulat di Gokar, Grab, ya. Langsung Bapak ke bisnis truk. Bisnis truk berbeda. Retail banking, managingnya dengan corporate banking berbeda, Pak. Contoh, mengelola prime customer di banking dengan mengelola consumer kita, Pak. Kan yang sering ngecek saldo tuh Pak, mohon maaf ya kelas-kelas kita lah. Yang di rekeningnya 10 juta, 100 juta, gitu loh. Seperti kasus dulu Citibank, mohon maaf Melindadi, itu nasabahnya nggak pernah ngecek saldo, Pak. Kenapa? Karena nggak berseri uangnya. Nah, mereka dilaporkan oleh misalnya Melindadi, karena private banking, diserahkan sepenuhnya, bahkan PIN pun kadang diserahkan.
Dilapor saja, Pak, interest rate 3,25 Pak. Padahal interest rate-nya 3,3. Pak, 0,05 dikali uang triliunan, itu signifikan Pak. Nah, makanya di bank itu ada Pak, managing segmen khusus. Apa namanya? Private banking tadi. Mereka itu Pak, mohon maaf, walaupun nggak sampailah yang saya sampaikan. Itu kalau perlu Pak, kalau datang di pangku Pak. Kenapa? Karena saya kepala cabang Pak. Dia bilang 300 miliar duit dia di cabang pembantu, saya tarik, itu jabatan saya copot Pak. Nah, saya rasa proses itu Pak. Nah, proses itu Pak diperlukan judge dari pelaku Pak. Maka dalam bisnis itu kan ada 3. Bapak kuliah itu untuk mencari proses sama sains. Tapi pengalaman kerja Pak, itu diperoleh dari art. Art itu diperlukan kerja. Makanya anak MM yang baru lulus, tidak pernah pengalaman kerja, itu harga gajinya lebih rendah kalau di perusahaan ketimbang Bapak sudah 10 tahun alumni MM. Kenapa? Karena ada art tadi. Pengalaman kerja itu di art. Dokter baru Pak, dengan dokter yang udah senior Pak. Dokter senior, apa kabar Pak Irfan? Baik Dok, saya agak pusing-pusing Dok. Itu hanya lelah saja. Itu dokter senior begitu Pak. Tapi kalau dokter umum Pak, itu periksa Bapak bolak-balik gitu. Ngapain Dok? Periksa ini, periksa itu lama banget. Ya, saya ke dokter spesialis itu cepat. Iya, ada art tadi Pak. Artnya beda. Contoh lain, dosen. Misalnya, saya Pak Widodo sama lain Bapak Ibu lah saya pengalaman. Mungkin kalau menghadapi besok kuliah, ya kita hari ini nyantai-nyantai aja. Tapi kalau dosen baru Pak, jangan coba Pak. Itu bisa demam Pak semalam. Dia harus nyiapin PPT besok. Karena dia semuanya dalam kepala. Kalau istilah kita sama Pak Widodo sama dosen lain biasanya di luar kepala Pak. Jadi di luar kepala itu ya udah textbook itu pegang aja. Saya akan cerita di luar textbook itu. Dan ini saya pelajari Pak waktu di UGM di Unpad. Mahasiswa tuh senang begitu Pak. Coba saat kuliah ini saya pegang textbook. Ayo Bapak Ibu catat textbook yang saya baca nih. Itu pada live semua. Itu ya, Pak Irfan ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, semoga sukses deh. Diperlukan judge Pak, judge untuk melihat kondisi. Kalau saya agak susah menebak karena saya nggak ngeliat barangnya. Saya juga di tim konsultan, ya, tapi kita selalu ada proses untuk in-depth study. Ketemu kita sama pimpinan, ketemu sama konsumen, apa problemnya, apa simptomnya, baru tarik main problem. Baru kita bicara gimana terapinya. Jadi ada proses Pak. Kalau ini saya hanya ngasih ngawang-ngawang, tapi saya bisa nebak Pak problemnya. Ada transformasi aplikasi yang langsung jeglek, dianggap bahwa mindset owner sesukses Grab. Grab B2C, kita punya B2B. Gitu loh. Itu ya Pak? Ya, betul Pak. Ya, sehat selalu. Terima kasih banyak Prof. Rizan dan Pak Irfan untuk pertanyaan dan juga tanggapannya. Luar biasa sekali Prof malam hari ini untuk kuliah pakar, memberikan ilmu dan juga motivasi dan pastinya pengalaman yang harus kita membuat siap dalam menghadapi revolusi industri di 5.0 ini. Prof. Rizan yang kami hormati serta Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri sesi malam hari ini, kami mohon izin kesediaan Prof. Widodo untuk berkenan menyampaikan sedikit sambutan sekaligus ucapan terima kasih kepada pakar yang sudah telah menyampaikan materi serta menyampaikan ilmunya kepada kita sekalian. Untuk Prof. Widodo, mohon izin kami persilahkan. Siap, Mbak Ratih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan pada Prof. Risa, luar biasa sekali menginspirasi saya dan teman-teman. Jadi kalau singkatnya saya berkomentar, Prof. Rizal ini akademik rasa praktisi gitu ya. Contoh-contohnya sangat real. Jadi kami sangat sayangkan, saya bayangkan tadi ikuti awal sampai akhir. Itu kalau alangkah indahnya kalau Prof. Rizal bisa luring di kampus kami. Nanti internet ya Prof ya? Baik. Insya Allah. Oke, jadi perlu saya laporkan bahwa yang mengikuti kuliah ini memang untuk S1 wajib. Jadi saya lihat absennya tadi, saya sambil ngabsen ini Prof. Ya, bagus Pak. Mahasiswa absen. Mahasiswa PDM 1 sampai 6, alhamdulillah datang semua. Kemudian Bapak Ibu dosen juga ada yang rawuh, kemudian
kami batasi kapasitas Zoom Meet-nya ini cuma 100, Prof. Jadi tadi ada beberapa yang di HP kami susah masuk dan sebagainya, memang kami batasi. Gitu. Jadi selebihnya tadi adalah mahasiswa Bapak Ibu dosen, dan ada beberapa yang mahasiswa S1 tadi yang tanya, memang ada beberapa, tapi dominan adalah mahasiswa PDM. Jadi sekali lagi saya pengelola PDM mengucapkan terima kasih atas sharingnya, mudah-mudahan menginspirasi para mahasiswa khususnya. Jadi kami laporkan juga bahwa peminat konsentrasi marketing menempati urutan kedua, Prof, di PDM kami. Jadi pertama adalah SDM, kedua marketing, strategik, dan keuangan itu paling belakangan. Petanya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan salam sehat buat Prof yang masih ada di Jogja ini. Amin. Begitu, Mbak Rate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Widodo untuk sambutan sekaligus ucapan terima kasih kepada pakar yang sudah menyampaikan materi sekaligus ilmunya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah berada di sesi akhir acara ini. Namun sebelum kita menutup acara malam hari ini, mohon izin kami akan mengabadikan momen spesial ini untuk dapat di-share dan juga diingat kita bahwa kita malam hari ini telah menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mohon izin untuk kamera bisa di-on-kan seluruhnya. Kita akan melaksanakan sesi foto. Ada 3 slide malam hari ini akan kami pandu dengan hitungan 1, 2, 3 secara berurutan. Demikian, izin kami mulai. Slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Persiapan untuk slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir untuk slide ketiga, kami persilakan untuk persiapan. Satu, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah kami dokumentasikan dan abadikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih, terutama untuk beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan SEMM atas keluangan waktu dan ilmunya. Terima kasih banyak untuk Profesor Widodo, Ibu Ken, Bapak Ibu, keluarga besar PDIM, Bapak Ibu dosen, dan juga seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Kami mengaturkan mohon maaf apabila dalam kami memandu acara malam hari ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Kami akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, Bapak Ibu sekalian, Nusa 3 sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Prof. Izin Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Ya. Selamat malam. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Ya. Ini